Halo semua, kembali lagi di video saya. Terima kasih telah menyaksikan video-video saya sebelumnya. Di video kali ini, bersama saya Fitri Angelia Siregar, kita akan bahas tentang PHP Form, penjelasan dan implementasi pada kasus. Sebelum kita masuk ke dalam kasus, kita akan pelajari dulu apa itu PHP Form. Di sini, PHP Form adalah fitur dalam PHP yang digunakan untuk menangani data yang dikirim melalui formulir pada website. Formulir ini memungkinkan pengguna untuk mengirim data seperti teks, angka, atau pilihan. Tujuan dari penggunaan PHP ini adalah yang pertama untuk menangkap input dari pengguna. Ketika pengguna memasukkan input ke dalam website, itulah yang disebut penangkapan data. Penangkapan data ini bisa dilakukan dengan tampilan PHP Form. Kemudian akan memproses data di server, seperti menyimpan data ke database atau melakukan validasi. Jadi ketika kita masukin ada form nama, kita masukin nama itu bisa aja mereka simpan ke database tergantung dengan query yang kita masukkan di Visual Studio Code-nya. Nah, kemudian jika kita minta validasi, contohnya kita pernah lihat kalau kita masukkan sandi atau paspor, itu selalu muncul validasi dulu kan, validasi nama benar atau tidak gitu. Nah, itu adalah contoh dari tujuan penggunaan PHP Form ini. Komponen dari PHP Form yang pertama adalah HTML. Form HTML ini berfungsi untuk menampilkan formulir input kepada pengguna, seperti desain tampilan interface dari suatu aplikasi. Itulah disebut dengan form HTML. Kemudian ada metode form. Metode form ini adalah tindakan yang dilakukan kepada inputan yang berhasil dilakukan oleh pengguna ini. Ada metode get dan metode post. Metode get ini kita mengirimkan data melalui URL. Artinya pengguna lihat pengiriman data itu prosesnya. Sedangkan jika dengan metode post, mengirim datanya secara aman melalui badan permintaan. Jadi pengguna tidak lihat apakah data itu dikirim ke dalam database atau tidak. Nah, jika dia menggunakan metode post. Juga PHP Form ini bisa jadi validasi dan keamanan. Di sini dia menggunakan HTML specials untuk mencegah serangan XSS dan beberapa code lain yang bisa menjadi validasi dan keamanan. Next, kita akan coba implementasikan PHP Form pada kasus. Di video ini kita akan bahas kasusnya adalah sistem login aplikasi. Aplikasinya adalah aplikasi project yang telah saya buat. Namanya aplikasi Butik Mart Apps Kasih. Namanya aplikasi kasir Butik Mart. Nah, di situ kita bisa lihat sistem login yang telah berhasil saya buat. Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah membuat database dan tabel untuk login. Di sini saya menggunakan PHP MyAdmin untuk membuat database untuk login ini. Saya kemudian membuat database kasir Butik Mart. Salah satunya ada yang bernama dengan database user atau pengguna. Nah, di dalam database user ini ada tabel lagi. Tabelnya ada ID user, username, dan password. Di sini ada primary key-nya adalah ID user. Kemudian, saya akan menambahkan data pengguna yang bisa masuk ke dalam aplikasi saya. Pada kasus ini, saya ada tiga pengguna yang bisa masuk ke dalam aplikasi yang telah saya buat, yaitu yang pertama owner dari mitra tersebut, dari pengguna, kemudian kasir, dan admin. Kemudian kita akan buat form HTML untuk login. Ya, form HTML tadi gunanya untuk menampilkan tampilan kepada penggunanya, untuk menampilkan form kepada pengguna. Nah, di sini saya menggunakan tools Visual Studio Code untuk menampilkan data tersebut. Kita buat pertama file login PHP, kemudian kita buat beberapa code yang sesuai, dan di sini ada metode post untuk mengirimkan data. Seperti yang kita bahas sebelumnya, metode post ini mengirimkan data secara tidak terlihat oleh pengguna. Tapi data yang dikirim oleh HTML ini dengan metode post ini tetap masuk ke dalam database. Dan struktur dari
login tersebut adalah yang pertama akan menampilkan enter user. Jadi pengguna masukin usernya dulu, setelah itu ada enter password. Jika benar, maka dia bisa berhasil masuk ke dalam aplikasi, namun jika salah, maka tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Di sini ada muncul buttonnya ya, buttonnya ada button login. Kemudian next ini script PHP yang memproses login. Di sini saya buat lagi file function PHP yang berfungsi untuk menyambungkan si HTML tadi ke dalam database, bisa menyimpan data ke dalam database. Di sini ada tombol login. Jika metode post login kemudian memanggil username dan password, maka dia akan bisa masuk ke dalam database. Database-nya ada database user. Ya, database user. Jika berhasil, maka akan masuk ke session berikutnya. Akan masuk ke session index PHP ya, halaman berikutnya. Namun jika gagal, maka akan muncul nih kalimat username dan password salah. Kemudian dia akan tetap di menu login tersebut di halaman login PHP. Ini adalah output yang telah berhasil saya buat. Teman-teman bisa lihat ya. Gambarannya adalah login, ini adalah judul yang tadi kita buat. Kemudian ada enter password, enter username, enter password, dan ada button login. Untuk percobaan realnya kita coba langsung di website yang telah saya buat. Saya stop screen dulu. Jadi kita logout terlebih dahulu. Oke. Sepertinya jaringan ini sedikit error. Kita coba cek di sini. Oh ya, MySQL kita ternyata masih belum aktif ya teman-teman dari tadi. Kita coba klik. Kita coba lagi. Kita coba loading lagi. Oke, ini. Login dan username. Kita masukkan dulu pertama username admin. Kemudian kita masukin passwordnya. Bisa tombol ini bisa diklik ya jika ingin lihat password. Kemudian kita klik login. Nah, inilah tampilan aplikasi kita teman-teman. Langsung masuk ke halaman indeks ya. Halaman indeks di situ adalah data pesanan. Oke teman-teman, itulah tampilan dari aplikasi yang telah berhasil kita buat. Di situ ada ada fitur login. Itu adalah penggunaan PHP form dalam suatu website yang bisa menyimpan langsung ke database. Jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh dari presentasi ini adalah PHP Form adalah alat penting untuk menangani input pengguna pada aplikasi web. Dengan memanfaatkan validasi dan keamanan yang tepat, kita dapat memastikan data yang kita proses ini berhasil. Next, terima kasih telah menyaksikan presentasi saya sampai akhir. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi saya secara pribadi, atau jika ada tanggapan tertentu, teman-teman bisa langsung komen di bawah di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.